Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran daring kelas 10 produksi film, materinya sejarah film. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar yang ketiga, yaitu menganalisis sejarah film masa Edwin S. Porter dan David W. Griffith. Nah, ini kelanjutannya dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang Lumiere Brothers, Lumiere bersaudara. Nah, sekarang kita mempelajari tentang David W. Griffith. Kemarin kita perbandingan film antara Lumiere bersaudara dan George Méliès. Jadi keduanya kemarin bisa kita simpulkan ada perbandingan film yang dibuat oleh Lumiere, karena Lumiere ini lebih kepada dokumentaris ya, asal muasal dokumenter mungkin karena pertama kali Lumiere memvideokan, kemudian menampilkan pada layar film-filmnya untuk ditonton pada orang, lebih kepada film-film seperti dokumenter tentang bagaimana karyawannya di sebuah pabriknya itu keluar dari pabrik, dokumenter tentang bagaimana keluarganya ketika lagi makan, dan dokumenter lainnya. Nah, kalau perbandingannya dengan George Méliès, kalian bisa lihat ini lebih dikenal sebagai film fantasi ya, imajinatif ya. Karena pada saat itu bagaimana George Méliès menciptakan ilusi dua dimensi. Jadi ada film-filmnya ini, sepertinya film-filmnya ini penuh dengan special effect. Nah, itulah kemudian awal muasalnya di mana ditemukannya atau dibuatnya film dengan special effect dan dua dimensi ataupun tiga dimensi, efek dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, itulah perkembangan dari sejarah film, perbandingan antara Lumiere dan George Méliès. Karena dua orang ini ada keterkaitannya. Keterkaitan apa? George Méliès ini pernah juga ataupun pernah membeli kamera filmnya Lumiere Brothers. Kemudian George Méliès juga terinspirasi dari Lumiere bersaudara, meskipun dia juga terinspirasi dari sulap-sulap yang sering dia tonton dari sulap Houdin dan sebagainya. Nah, di materi tentang perbandingan film yang KD 3.4 ini, kompetensi dasar 3.4 ini, tentang Edwin S. Porter dan David W. Griffith kalau kita singkat. Perbandingan film di sini cukup menarik karena ini awal ditemukannya editing klasik dulu ya. Kalau di zaman Lumiere bersaudara dan kemudian di George Méliès mungkin ini tidak terlalu terlihat atau belum diformulakan editing klasik, kemudian parallel cutting, kemudian decoupage. Nah, itu apa saja bagi kamu yang baru belajar materi ini atau belajar produksi film, pasti bertanya-tanya nih, apa itu editing, parallel cutting, kemudian decoupage, shot size. Ini ada hubungannya dengan shot size. Nanti di materi sinematografi diajar, kamu akan mempelajari tentang shot size. Karena shot size ini sangat penting sekali dalam penggunaan decoupage. Nah, decoupage berarti kalau di bahasa Indonesia kan banyak orang bilang itu dikupas. Jadi dalam satu adegan panjang, contohnya ibu sedang memasak di dapur. Kemudian shotnya kita potong-potong menjadi berapa shot. Ibu memasak di dapur jadi satu shot master. Kemudian kita potong-potong lagi, ibu masak di dapur, supaya orang bisa tahu itu di dapur. Bagaimana kita menampilkan shot dapur? Mungkin kelihatan itu dapur, long shot. Kemudian ibu memasak, kita lihatkan ibu sedang tangannya close up dengan wajan sedang menggoreng. Nah, itu masak. Kemudian kita lihatkan siapa yang masak, kita lihatkan ibu di close up ibu. Jadi ada 3 shot tadi yang dipecah, shot dapur, kemudian shot ibu close up dengan wajan menggoreng, dan yang ketiga shot ibunya, itu dekupas. Jadi satu shot master, satu shot panjang dipecah lagi menjadi beberapa shot, sehingga inisiasinya adalah memberikan informasi kepada penonton. Karena tugas kita adalah memberikan informasi kepada penonton. Dengan apa tadi? Kita bisa membuat dengan bahasa visualnya tadi. Kita buat bagaimana menginformasikan bahwasannya itu dapur. Bagaimana menginformasikan bahwasannya ibu menggoreng dan siapa yang menggoreng. Kita butuh shot-shot itu untuk dipecah. Mungkin itu intermezzo dari saya.
Kalau ingin lebih jelas, nanti kita bisa akan praktek bagaimana kita praktek dekupase. Ada sebuah rumus yang mungkin sering saya sampaikan kepada kelas 10 yang sekarang kelas 11, yaitu kita pakai rumusnya Einstein. E sama dengan MC kuadrat. Stabilis, shot besar, medium, shot kecil, kemudian close, shot kecil lagi. Jadi shot besar, pengurutan pengambilan gambar, kemudian medium, kecil lagi. Medium shot, agak kecil lagi. Nah, karena kamu kelas 10 belum mengenal itu shot. Apa itu shot? Jenis shot. Nah, dari sini kita akan mengawali sejarahnya bagaimana temukannya kemudian shot size, parallel cutting, dekupase itu muncul dari David Griffith. Nah, ini bisa kamu lihat di sini. Kita akan pelajari ini menganalisis sejarah film masa David P. Griffith dan Edwin S. Porter. Di sini sudah saya buat presentasinya, apa saja yang akan kita pelajari. Nah, di sini David P. Griffith. Nah, ini adalah David P. Griffith. Ini adalah pelopor sinema modern pada zaman Amerika dekade abad 19 ya. Tahun 1915, 1900-an sampai 1930-an. David P. Griffith ini sangat sangat intens di bidangnya di sinema, di pembuatan produksi film. Nah, film yang sangat dikenal sampai sekarang itu merupakan pelopor sinematik modern dengan teknik parallel cutting, kemudian dengan teknik teknik klasik ya, editing klasik ya, kalau tidak salah. Nah, ini filmnya yang terkenal itu ini Birth of Nation. Kemudian yang kedua ini Great Train Robbery, yaitu Great Train Robbery ini. Nanti sedikit mungkin ada cuplikannya ya. Jadi memang agak berbeda dengan kita nonton film sekarang. Nonton film ini kita memerlukan penghayatan betul. Bukan penghayatan kita betul-betul menampilkan harus benar-benar paham nih maksudnya apa. Karena zaman dulu belum ada ini audio, ada recording mic seperti lavalier mic, dynamic mic, wireless dan sebagainya. Mereka masih menggunakan instrumen musik klasikal dengan video editing, dengan gambar yang dipadukan di editing tadi. Nah, kemudian ini adalah David V. Griffith. David Griffith ini lahir di tanggal 22 Januari 1875 sampai 1948 ya, seorang sutradara, penulis dan produser Amerika yang mempelopori teknik sinematik modern. Ia dikenang dengan film-filmnya yang tadi saya sampaikan, Birth of Nation dan Intolerance ini. Nah, karena apa? Pada saat itu sudah memanfaatkan kamera canggih dan teknik narasi, dan popularitasnya menjadi panggung bagi dominasi film panjang, muncul film panjang di Amerika. Jadi dulu yang dimaksud kamera canggih pada saat itu ini ya, pada saat dulu teknologinya mungkin saat sekelas tahun itu sudah canggih dan menggunakan teknik narasi, lebih naratif. Kemudian David P. Griffith ini merupakan titik tolak sinema klasik. Kenapa? Karena pada masa Griffith ini istilah klasik itu sudah digunakan, teknik classical cutting sudah kalian bisa lihat itu di presentasi. Teknik classical cutting ini bisa dilihat oleh penonton, bagaimana shot by shotnya itu sudah dipotong sedemikian rupa sehingga penonton itu memahami, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita menginformasikan ibu menggoreng di dapur, apa dapurnya, bagaimana menggambarkannya, menggoreng apa, siapa yang menggoreng itu. Jadi classical cutting pada saat itu, pada zaman David V. Griffith ini sudah memberikan informasi ke penonton, bahasa visual yang nyampe kepada penonton, bagaimana menggambarkan apa yang disampaikan oleh sutradara. Jadi kita sebagai sutradara itu jangan berpikir bahwasanya itu yang mengerti kita terbalik, kita yang mengerti adalah mereka, yang mengerti adalah penonton. Jadi kita susun shot kita dari dekupase tersebut, kita junta posisi, kemudian junta posisi itu apa ya? Junta posisi itu kita atur, kita bolak-balik kita susun sehingga penonton itu mengerti apa yang kita sampaikan di gambar, bukannya kita yang mengerti. Ingat, kadang-kala ini kesalahan yang terbesar
anak-anak ketika membuat, ketika dia mengambil gambar, ketika disusun, itu yang ngerti dia sendiri. Ya, bahasanya kurang informatif, bahasa visualnya kurang informatif, shotnya kurang informatif, dekupasenya tidak dilakukan, hanya take long shot, ya long take aja, shot panjang satu shot gitu. Jadi di masa David B. Griffith ini kemudian muncul classical cutting, di mana dekupase itu muncul dipotong-potong, ibu menggoreng di dapurnya diliatin long shot, kemudian yang digoreng apa kelihatan, oh sedang menggoreng, lagi menggoreng, close up tangan sama penggorengan, kemudian close up wajahnya, siapa yang menggoreng, ibu, kelihatan. Jadi ini sangat informatif sekali. Nah kemudian bisa dilihat di presentasinya. Nah dari shot yang disambung seperti ini itu akhirnya David B. Griffith ini akan bisa menghasilkan pada saat itu dramatik dan penekanan emosional, karena kamu lihat di sinetron bagaimana menciptakan nih dramatisasi ketika dua orang musuh bertemu. Nah pasti yang dipakai close up kan, close up wajahnya kaget, kemudian shotnya agak di zoom in sedikit, close up, dan slow motion sedikit. Yang pasti kita gunakan shotnya close up dulu. Jadi kamu memahami penggunaan close up dulu. Apa sih penekanan penggunaan close up? Oh karakterisasi, oh suspense, kemudian ini kita ingin melihatkan wajahnya yang menangis secara jelas, kita wajahnya yang sedang marah jelas, kaget dengan jelas. Nah ini motivasinya, ini kenapa kita menggunakan shot close up, dan setiap shot semuanya dan setiap angle, setiap camera movement itu ada motivasinya pengambilan gambar. Jadi tidak sembarang kita mengambil gambar sebagai kameramen, kita harus paham, mengerti bagaimana cara motivasi pengambilan gambar. Kita menggunakan high angle, kita harus mengerti kenapa kita menggunakan kamera di atas, mengapa kita menggunakan kamera di bawah, dan kita kenapa menggunakan kamera yang subjektif. Nah ini nanti akan kalian pelajari ketika sudah di materi shot size, kamera movement, dan kamera angle. Ini akan dipelajari. Jadi sekarang kita akan mengerti bagaimana dekupase dan shot yang tadi ditemukan, yang tadi diformulasikan oleh David W. Griffith. Nah ini sudah saya tampilkan di bawah, The Birth of Nation, dibuat tahun 1915. Mungkin nanti kalau ada contohnya akan saya tampilkan. Saya yang ada contohnya ini Great and Robbery-nya saya ada. Nanti bisa saya tampilkan sedikit ya, Great and Robbery. Kemudian ini yang seperti saya sampaikan tadi, pelopor sinematisasi shot dan dekupase. Ingat, dekupase, dikupas. Jadi shot yang panjang satu shot dipecah-pecah lagi menjadi beberapa shot. Tadi sudah saya sampaikan, shot ibu sedang memasak di dapur. Bagaimana kita menggambarkan ibu sedang memasak di dapur? Ambil long shotnya dapur, kemudian ambil tangan dan wajah sedang digoreng. Terus yang ketiga, ambil wajahnya ibu sedang memasak di dapur. 3 shot dipecah dari 3 shot, dikupas menjadi 3 shot. Jadi di sini kemudian muncul shot ini tadi. Pada saat itu, pada David B. Griffith akhirnya ada shot yang kemudian muncul, yaitu ini ada ekstrim, ada long shot, kemudian ada medium shot, ada kemudian medium long shot, kemudian ada close up, ekstrim close up, big close up, 8 shot sampai 9 shot ini yang kemudian muncul. Nah itu kemudian dipakai bagaimana untuk mendramatisasi seperti yang disampaikan sebelumnya, mendramatisasi untuk memberikan visual yang jelas kepada penonton, menginformasikan supaya shotnya informatif. Digunakanlah shot-shot ini. Jadi penggunaan shot ini sebenarnya adalah memberikan informasi yang lebih informatif, memberikan bahasa visual menarik, kemudian memberikan informasi kepada penonton tentang urutan, kemudian keterhubungan antar shot-shot, kemudian perhubungan antar scene dan sebagainya. Jadi tinggal kita nanti di junta posisi dibolak-balik. Nanti di sini ada ini urutan bagaimana kita junta posisi shot-shot tersebut. Apa itu? Ya, kita lihat contohnya di bawah ini. Urutan ini juga dibuat terbalik.
Ini mungkin terlewat ya, ini ada ini. Nah, ini. Pertama, ini. Kita lihat contoh. Contoh. Ini seorang tokoh. Rumah. Nah, ini dekupase. Rumah, tokoh. Pertama kita ambil long shot rumah. Kemudian tokoh sedang menyiram kembang dan istrinya sedang datang membawa minuman dengan cangkir dan sebuah teko. Jadi long shot yang pertama, long shot itu shot besar ya. Nanti istilah umumnya shot besar karena kalian masih belum belajar shot, kita mengenal analoginya aja secara umum. Shot besar, rumah tok gitu, long shot. Kemudian full shot, tokoh, FS ini full shot. Kadang-kala kita juga menggunakan istilah long shot kalau saya, full shot. Kemudian tokoh datang, jadi ada tokoh datang membawa bunga dan istrinya, dan kemudian membawa cangkir dan sebuah teko. Nah ini. Kemudian medium shotnya, medium shot ini seperut sampai kepala. Dipecah lagi shotnya. Shotnya yang ketiga, istri sedang menyerahkan cangkir. Medium shot, jadi kelihatan istrinya, cangkir diserahkan. Shotnya seperut. Kalau tadi shotnya kan shot besar istrinya, shot dari kepala sampai long shot sampai kaki. Jadi shot besar kelihatan seluruh bagian tubuhnya, datang dia menyerahkan cangkir sama teko. Kemudian yang dipotong lagi, dibuat lagi shot ketiga, istrinya datang menggunakan shot yang lebih close, medium shot, kelihatan sebagian badannya, kemudian dia tapi membawa teko datang. Shot ketiga, ingat dipecah lagi. Yang keempat dipotong lagi, dekupase dipotong lagi apa? Kelihatan tangannya sedang naruh cangkir, tangannya dan cangkir. Shot keempat. Shot kelima, kelihatan medium, balik lagi shotnya, balik lagi medium shot sedang menuangkan cangkir, menuangkan teko ke dalam cangkir. Kemudian shot medium close up-nya, medium close up itu shot sedada ini. Kelihatan si tokoh meneguk tehnya. Terus, nah karena segar sekali, kita kepingin melihatkan ekspresinya, kita ambil shot padat lagi, close up. Kelihatan close up itu seleher sampai kepala, kelihatan waktu meneguk, dan dia bilang segar sekali. Nah, close up ini tadi penekanannya. Jadi tokoh merasa segar. Itu kita memberikan penekanan ekspresi dengan close up supaya jelas informasinya kepada penonton. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi shot si tokoh yang menyiram bunga, kemudian datang istrinya membawa cangkir dan teko ini untuk diminumkan tehnya kepada suaminya. Itu bisa dipecah-pecah menjadi 6 shot. Jadi tidak hanya satu shot long take, datang, minum, satu shot itu aja. Tidak, tapi dipecah-pecah, dipotong-potong. Itu namanya dekupase. Itu yang harus kalian ingat, dekupase. Kita belajar dekupase, mengenal sekarang bagaimana ini juga dipelopori oleh David W. Griffith yang kemudian mempelopori sinema klasik. Nah, selanjutnya yang paling terakhir, shot-shot tadi juga bisa dibuat urutannya seperti ini. Rumah dulu, kemudian toko full shot semuanya datang menyiram bunga kepada toko, istrinya nyalakan cangkir, close up menuangkan air, medium shot meneguk air kan, merasa segar. Ini cuman ada 6, tadi juga sama 6 ya, tapi sama saja, ini hanya dibolak-balik. Jadi mana dulu yang diproteskan? Close up tangannya dulu, baru medium shot orangnya masukkan teko, masukkan ke dalam cangkir tehnya, dibolak-balik shotnya, dipindah-pindah. Itu tadi juntah posisi tadi. Nah, mungkin itu dulu dari saya, karena saya akan memberikan gambaran sedikit lagi. Ini ada satu lagi yang bisa kamu lihat di sini, adalah tentang bagaimana itu dekupase. Ini sudah saya menyiapkan, semoga bisa dilihat. Nah, dekupase yang saya maksud ini tadi. Jadi sebelum kita belajar angle, kita belajar shot size dulu, dan kita mengenal dekupase ini tadi. Scene,
scene itu dalam satu shot besar, satu gambaran besar adegan, kemudian dipecah menjadi shot ini. 1, 2, 3. Contohnya ini. Tadi sudah padang pasir, di sebuah padang pasir terlihat orang berjalan, kita close siapa itu orangnya dengan medium shot, kemudian kita ambil close up dan extreme close up. Dipecah-pecah lagi shot-shotnya. Jadi dengan ini dengan ini mempermudah penonton untuk lebih informatif shotnya. Jadi penonton untuk menangkap apa yang disampaikan di dalam gambar. Tugas kita kan menginformasikan film, informasi ke dalam sebuah gambar. Apabila tidak jelas hanya satu long take ataupun shotnya terlalu ekstrim long shot kan tidak terlihat, tidak kelihatan dengan jelas. Tapi apabila di decoupage, apalagi dalam sebuah film, ini penting sekali, maka lebih informatif. Itu motivasinya. Kenapa kita decoupage? Nah, ini bisa kita lihat ya, decoupage. Saya lihatkan di layar ini. Nah, ini ada shot-shotnya dibagi, saya ulang lagi. Ini scene itu di atasnya scene ada lagi sequence. Nanti kita akan memahami apa itu scene, apa itu sequence. Kemudian scene itu dipecah tadi, satu scene namanya ibu sedang memasak di dapur, memasak telur untuk keperluan untuk sarapan anak-anaknya. Satu scene dipecah lagi shot-shotnya, shot-shot yang tadi saya analogikan itu. Nah, begitu saja dari saya, cukup sekian. Nanti kita akan menyambung lagi di kompetisi dasar selanjutnya di materi produksi film, mata pelajaran sejarah film. Terima kasih, jangan lupa decoupage, jangan lupa David P. Griffith merupakan pelopor sinema di Amerika karena dia menggunakan teknik ini, teknik klasikal ya. Kemudian classical cutting, ingat-ingat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.